Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk Bu, Pak? Ngantuk napa luwe? Suwantene mboten kepireng. Kula ulang sepindah malih nggih. Sing jawabe paling banter kula dongakno utangi lunas. Ketara utangnya akeh niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan, yang sangat kami cintai, para habaib, para masyayikh, para kiai, para bunyai, para a'immatul khususiyah, serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Nakhussu bidzikri Sayyiduna al-Habib Mustafa al-Jufri wa Sayyiduna al-Habib Muhsin al-Jufri wa Sayyiduna al-Habib Muhammad al-Attas wa Sayyiduna al-Habib Muhammad al-Jufri, kemudian al-Mukarram Kiai Haji Nur Slamet, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Khairuddin, Kiai Haji Luqman Bahrawi, dan juga kepada seluruh habaib serta seluruh masyayikh yang hadir pada pagi hari ini atau siang hari ini, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Yang juga sangat saya muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dan keluarga, sanak dan kerabat min syekhina wa murabbi arwahina Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma. Juga yang sangat saya muliakan juga seluruh jajaran kepengurusan Al-Khidmah baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Juga yang sangat kami cintai, kami banggakan seluruh jamaah Al-Khidmah yang hadir di tempat mulia ini. Juga tak lupa teman-teman Uksafi Kopler Community. Alhamdulillah. Wakil aku bau banget suaranya ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat mahabbah kepada Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga kepada seluruh para wali-wali Allah. Nikmat mahabbah kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di siang hari yang cerah ini, kita semua dimudahkan langkah kaki kita oleh Allah, dilapangkan hati dan pikiran kita oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, hadirin, semoga apa yang kita kerjakan hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang punya hajat, dengan keberkahan majlis ini semoga hajat kita diijabah oleh Allah. Yang masih sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Yang rezekinya sempit semoga diluaskan oleh Allah. Yang jodohnya belum ketemu semoga lekas dipertemukan oleh Allah.
Nek ndonga jodoh kok banget ngoten sih. Sik kata sing jomblo teng mriki nggih. Dan hadirin, sebagaimana saat ini kita semua berkumpul di majlis ini, semoga itu sebagai pertanda, itu sebagai perlambang bahwa kelak kita kembali dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sangat saya muliakan, Sayyiduna al-Imam Sahal At-Tustari radhiyallahu an dalam suatu kesempatan beliau mengatakan, beliau memberikan sebuah perkataan nasihat yang mulia. Kata beliau, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat majlis-majlis para nabi, barang siapa yang ingin melihat majlis para rasul, barang siapa yang ingin melihat majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka melihat majlisnya para ulama. Hadirin, majlis al-khidmah ini adalah majlis yang ditaksis oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad As-Sarari. Hakikat daripada majlis yang kula panjenengan hadir di tempat ini adalah majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat daripada majlis kita ini adalah majlisnya para wali-wali Allah. Hakikat daripada majlis kita ini adalah majlis Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana kula panjenengan kita semua berkumpul di majlis ini tidak lain tidak bukan kecuali atas dasar cinta kita kepada sosok-sosok yang mulia tersebut. Kita tidak berkumpul di majlis ini kecuali tujuan kita karena cinta, karena mahabbah kita kepada mereka semua. Dalam sebuah kesempatan Al-Imam Hasan Basri mengatakan, man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabba Allah Ta'ala. Barang siapa yang mencintai seorang laki-laki yang soleh, barang siapa yang mencintai ulama, barang siapa yang mencintai habaib, barang siapa yang mencintai para kiai, barang siapa yang mencintai para wali-wali Allah, hakikatnya mereka mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai para ulama, mencintai para aulia, mencintai para habaib, hakikatnya mereka adalah mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, kita berharap mugi-mugi kula panjenengan masuk dalam bagian daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kalian nanti pada hari kiamat, kalian nanti di akhirat akan berkumpul dengan orang yang kalian cintai. Jika kalian selama di dunia cinta Nabi, kalian cinta para wali, kalian cinta para ulama, maka nanti pada hari kiamat kalian akan dikumpulkan bersama mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, majlis yang kula panjenengan hadir ini adalah majlis yang mulia. Majlis al-khidmah ini adalah majlis yang mempunyai keutamaan yang begitu agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keutamaan majlis, berbicara tentang kemuliaan majlis zikir seperti ini, ada satu kisah. Kisah ini disampaikan oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam kitab Risalah beliau. Beliau mengisahkan salah satu kisah yang mana kisah ini terjadi di zaman salaf. Ada seseorang yang kaya raya, dia punya harta yang banyak. Nek sakniki tiyang sugih niku julukane napa Pak? Crazy rich. Nek kula panjenengan rich-nya hilang, kantun crazy-nya mawon. Di zaman salaf ada orang yang sangat kaya raya. Tetapi hadirin, orang ini termasuk di antara orang yang menghabiskan sebagian usianya untuk lalai daripada Allah. Dia sering bermaksiat kepada Allah. Di antara hobinya adalah dia adalah seorang pecandu minuman keras. Tidak hanya pecandu minuman keras, dia juga punya komunitas, punya majelis, tapi majelis yang negatif.
majelis minum minuman keras. Orang ini punya komunitas, hadirin. Setiap mungkin beberapa minggu sekali dia mengumpulkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kolega-koleganya untuk ngefly bersama, untuk minum minuman keras bersama. Hingga kemudian pada suatu hari ketika dia akan mempersiapkan pesta minuman keras tersebut, dia melihat-lihat persiapan apa yang sekiranya kurang. Ternyata belum ada makanan camilannya, yakni buah-buahan. Orang kaya ini kemudian memerintahkan budaknya untuk pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Budaknya dia kasih uang 4 dirham. Sak mungkin sak dirham niku kira-kira 50.000. Nek 4 dirham berarti kurang lebih 200.000. Dia berkata kepada budaknya, wahai fulan, ini uang 4 dirham, sekarang engkau pergilah ke pasar, jangan lama-lama. Di pasar engkau carilah buah-buahan, setelah engkau dapat engkau segera pulang kemari. Hadirin, budak ini kemudian pergi ke pasar. Setelah dia sampai di pasar pada siang hari, yang mestinya saat itu ramai, biasanya ramai orang-orang melakukan transaksi jual beli, yang aneh pada hari itu pasar sepi. Dia kebingungan, loh ini kan di siang hari biasanya pasar ramai, tetapi saat ini pasar sepi, semua toko tutup. Akhirnya kemudian budak ini menunggu sebentar. Setelah dia menunggu selama beberapa waktu, kemudian ada orang lewat. Dia kemudian tanya kepada orang yang lewat tersebut, wahai fulan, wahai bapak, niki kok pasar sak mangkin sepi? Biasanya kalau siang hari kados mekaten pasar niku kan mesti rame. Tetapi yang aneh kok saged sak mangkin di siang hari yang mana masih ada di jam kerja pasar sepi. Lalu kemudian dijawab, loh panjenengan mboten semerap ta? Sakniki bersamaan dengan majelis zikirnya Syekh Mansur bin Ammar. Sakniki bersamaan dengan majelis ta'limnya Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar itu adalah seorang wali besar, seorang kekasih Allah, mempunyai wibawah yang begitu agung di mata masyarakat. Syekh Mansur bin Ammar itu termasuk di antara kemuliaannya, keramatnya adalah dia sekali mengangkat doanya, berdoa kepada Allah, maka doanya itu akan diijabah oleh Allah. Oh ngoten tah. Oh terima kasih Pak atas informasinya. Budak ini kemudian hadirin berpikir, daripada onok kini aku nganggur, daripada nganggur mesisan melok majelis zikirnya Syekh Mansur bin Ammar. Daripada nganggur mending melok majelis zikir. Mungkin kula panjenengan wonten sing hadir teng mriki hanya sekedar wis timbang nganggur ana omah ga ana ewange, mending melok majelis zikir. Engko ana lokasi titik-titik cuci mata ngoten biasa. Niku niate salah, Pak. Tetapi nggih mboten napa-napa, tumut mawon majelis zikir. Semoga dengan keberkahan para ulama, dengan keberkahan para aulia, jenengan termasuk orang-orang yang dibimbing hatinya oleh Allah untuk bisa ikut majelis zikir dengan ikhlas. Hadirin, budak ini kemudian meskipun dia datang dengan niat yang salah, dia ikut majelis zikirnya Syekh Mansur bin Ammar. Dia cari di tempat, di lokasi yang sekiranya itu dekat dengan Syekh Mansur bin Ammar, sekiranya bisa mendengar dengan jelas suara Syekh Mansur bin Ammar. Dia mendengarkan nasihat-nasihat Syekh Mansur bin Ammar, yang mana nasihat itu kemudian masuk dalam relung hatinya, menjadikan teduh hatinya, menjadikan dia ingat kepada Allah, menjadikan dia ingat atau rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, setelah majelis itu menjelang selesai, Syekh Mansur bin Ammar kemudian berkata, wahai fulan, siapa di antara kalian yang mempunyai uang 4 dirham
maka berikanlah uang itu kepadaku, aku ganti dengan 4 doa yang insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah. Budak niki cepet ngacung kula ngoten. Saya wahai Syekh ini saya punya uang 4 dirham padahal duduk duit dhewe. Uang ini kemudian diberikan kepada Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar kemudian berkata kepada budak ini, sekarang apa doa pertama yang ingin engkau sampaikan kepadaku agar aku mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Syekh Mansur bin Ammar, sesungguhnya aku ini adalah seorang budak. Aku ini bukan orang yang merdeka. Aku ini seorang budak yang tentu aku punya tuan, aku punya sayyid. Dan di antara cita-cita tertinggi seorang budak adalah dia bisa terbebas sehingga dia bisa merasakan kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Tolong doakan aku agar Allah membukakan hati majikanku agar aku diberikan status merdeka oleh dia. Syekh Mansur bin Ammar kemudian mengangkat tangannya mendoakan dengan doa tersebut. Setelah selesai Syekh Mansur bin Ammar kemudian berkata kepada budak tadi, lantas doamu yang kedua apa? Syekh Mansur bin Ammar, nyuwun ngapunten, uang 4 dirham nika wau sakjane duwe dhuwit kula. Uang itu adalah uang juragan saya, uang majikan saya yang memerintahkan saya untuk membeli buah-buahan di pasar. Tolong panjenengan doakan kepada Allah agar sepulang dari sini Allah mengganti memberikan rizki kepada saya 4 dirham sehingga ketika saya pulang ke rumah saya tidak dimarahi oleh majikan saya. Didoakan. Setelah doa yang kedua Syekh Mansur bin Ammar kembali berkata, setelah ini doa yang ketiga apa? Syekh Mansur bin Ammar, saya itu punya majikan, saya punya seorang sayyid. Sayyid saya itu adalah seorang ahli maksiat. Dia terbiasa bermaksiat kepada Allah. Dia pecandu minum minuman keras. Tolong panjenengan doakan semoga dia mendapatkan hidayah daripada Allah, dia mentaubati dosa-dosanya dan dia berhenti dari kebiasaannya minum minuman keras. Didoakan oleh Syekh Mansur bin Ammar. Lalu permintaanmu keempat apa? Wahai Syekh Mansur bin Ammar, permintaan saya keempat adalah semoga Allah mengampuni dosa saya, semoga Allah mengampuni seluruh dosa majikan saya, semoga Allah juga mengampuni dosamu wahai Syekh, dan semoga Allah mengampuni dosa seluruh orang yang hadir di majlis ini. Didoakan oleh Syekh Mansur bin Ammar. Dengan 4 doa itu, setelah itu majelis selesai ditutup, budak tadi kemudian pulang ke rumahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah sang budak itu pulang ke rumahnya, betul ketika sudah sampai di depan rumah majikannya, ternyata sang majikan sudah membawa pecut, Pak. Kamu ini saya suruh beli buah-buahan, keluar lama, tapi baru sekarang kamu datang untuk menemuiku. Mana buah-buahannya? Mboten gak ada, mboten wonten wahai Tuan. Loh ya apa sih? Lalu uangnya mana? Uang yang 4 dirham yang aku berikan kepadamu mana? Uangnya juga tidak ada wahai Tuan. Lah kok bisa? Begini wahai Tuan, saya tadi sudah pergi ke pasar. Di pasar ternyata pasar sepi. Ternyata kata orang, semua para orang-orang yang ada di pasar itu hadir di majelis zikirnya Syekh Mansur bin Ammar. Aku pun ikut hadir di situ. Setelah itu di akhir majelis Syekh Mansur bin Ammar bertanya, siapakah di antara kalian yang punya uang 4 dirham, kasihkan kepadaku, aku ganti dengan 4 doa. Lalu kemudian tanpa pikir panjang, uang panjenengan saya kasihkan kepada Syekh Mansur bin Ammar. Didengarkan oleh sang majikan, hadirin. Sang majikan kemudian bertanya, lantas doa apa yang kamu minta kepada Syekh Mansur bin Ammar?
Yang pertama, saya minta kepada Syekh Mansur bin Ammar agar beliau berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kebebasan kepada saya, kebebasan dari seorang budak. Maka hadirin, sang majikan itu kemudian berkata, idhab fa anta hurrun liwajhillah, pergilah, mulai sekarang kamu sudah merdeka, kamu sudah hidup bebas, kamu sudah bukan budak lagi. Doa yang pertama diijabah. Lalu doa yang kamu minta kepada Syekh Mansur, doa yang kedua apa? Wahai Syekh, yakni doa saya kepada permintaan saya kepada Syekh Mansur bin Ammar agar beliau mengganti uang 4 dirham yang merupakan uang panjenengan. Lalu kemudian sang majikan berkata, wahai fulan, sesungguhnya uang itu tidak perlu engkau kembalikan kepadaku, uang itu sudah aku ikhlaskan, bahkan ini engkau aku berikan uang saku 4.000 dirham. Doa yang kedua diijabah. Lalu doa yang ketiga dari Syekh Mansur bin Ammar apa? Doa yang ketiga adalah aku minta Syekh Mansur bin Ammar agar berdoa kepada Allah, berdoa agar panjenengan wahai Tuhan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan hidayah untuk bisa taubatan nasuha, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berhenti daripada kemaksiatan, untuk bisa berhenti daripada kecanduan minum-minuman keras. Maka hadirin, sang majikan ini kemudian menangis, dia kemudian berkata, mulai sekarang aku bertaubat kepada Allah dan aku berjanji tidak akan minum minuman keras lagi. 3 doa sudah diijabah. Lalu doamu yang keempat apa? Permintaanmu kepada Syekh Mansur bin Ammar yang keempat apa? Aku minta kepada Syekh Mansur bin Ammar, semoga Allah mengampuni seluruh dosaku, Allah mengampuni seluruh dosa panjenengan, Allah mengampuni seluruh dosa Syekh Mansur bin Ammar, Allah mengampuni semua dosa orang-orang yang hadir di majelis zikir tersebut. Lalu kemudian sang majikan berkata, kalau itu aku tidak bisa mengabulkan. Karena apa? Mengampuni dosa itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, setelah peristiwa itu selesai, sang majikan ketika malam hari dia bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar suara tanpa rubah. Suara itu kemudian mengatakan, anta fa'alta ma kana ilaika wa tara anni la af'alu ma kana ilai. Wahai fulan, sesungguhnya engkau telah melakukan 3 hal yang telah engkau lakukan. Apakah engkau mengira engkau lebih dermawan dariku? Apakah engkau mengira aku tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada apa yang engkau lakukan? Maka kata suara tersebut, ghafartu laka walil ghulam wali Mansur bin Ammar walil qaumil hadirin. Sungguh aku telah mengampuni dosamu, dosa budakmu, dosa Syekh Mansur bin Ammar, dan dosa seluruh orang yang hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Hadirin, inilah majelis, inilah keutamaan majelis zikir, inilah keutamaan majelis yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang juga menjadi keutamaan majlis zikir al-khidmah, di mana kula panjenengan berkumpul sejak pagi sampai siang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir al-khidmah niki adalah majlis yang ditaksis, yang dikonsep oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Ibaratnya tiang peresmanan, tiang duwe gawe niku majlis zikir niki seperti peresmanan nopo mawon wonten. Kula panjenengan hadir di majelis ini dengan tujuan apapun semuanya ada. Kita hadir di sini tujuan kita apa? Untuk birrul walidain, mendoakan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Itu ada. Karena bakti kepada kedua orang tua tidak cukup ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka telah wafat mereka jauh lebih membutuhkan bakti kula panjenengan, dan itu ada di majelis zikir al-khidmah. Kula panjenengan hadir di sini meminta semua hajat-hajat kita, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, itu juga ada.
Dan yang terpenting adalah ketika kula panjenengan hadir di majelis zikir al-khidmah, di antara tujuan terpenting yang nopo adalah untuk menguatkan ikatan hati kita dengan orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan kembali ikatan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan ikatan kula panjenengan dengan Sultanul Aulia dan seluruh wali-wali Allah, menguatkan ikatan kita dengan Hadratus Syekh Muhammad Uthman, mengingatkan ikatan hati kita dengan guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Hadirin, dengan adanya ikatan yang kuat antara kula panjenengan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tersebut, kita berharap itu menambal kurangnya amal kula panjenengan, dan itu bisa menjadi sebab ketika nanti kita telah menjumpai hari kebangkitan, kula panjenengan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Karena hadirin, syafaat dari Nabi, syafaat daripada para wali itu harus ada ikatannya. Ikatannya apa? Ikatan cinta. Ikatannya apa? Ikatan ittiba. Makanya didawwakan oleh Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wonten buku manaqib napa? Wa anna likulli man 'athara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadihi kullama 'athara hayyan wa maitan. Dan aku terhadap orang-orang yang tergelincir kakinya daripada orang-orang yang mencintaiku, daripada sahabat-sahabatku, daripada murid-muridku, daripada semua orang yang mencintaiku dari zamanku ketika masih hidup sampai hari kiamat, ketika nanti mereka tergelincir baik ketika di dunia ataupun nanti pada hari kiamat, aku yang akan menarik tangannya, kata Sultanul Aulia. Mugi-mugi kula panjenengan mendapatkan syafaat daripada para wali-wali Allah, amin. Hadirin rahimakumullah, majelis zikir ini adalah majelis yang insya Allah semua doa akan diijabah oleh Allah. Ketika kula panjenengan hadir di majelis ini, merendahlah. Ketika kula panjenengan hadir di majelis ini, datanglah kepada Allah dengan perasaan penuh dosa. Datanglah kepada Allah dengan perasaan penuh pengakuan akan banyaknya dosa-dosa kita, akan banyaknya kebutuhan kita. Begitu fakirnya kula panjenengan di hadapan Allah yang Maha Kaya. Hadirin, mungkin ada di antara kita adalah orang yang sering berbuat dosa, atau mungkin ada di antara kita yang masih tidak bisa meninggalkan makan makanan yang haram, yang mana secara syariat orang yang makan satu pulukan makanan haram, dia tidak akan diterima doa dan ibadahnya oleh Allah selama 40 hari. Tetapi hadirin, berkat Nabi Muhammad, berkat para wali-wali Allah, kita berharap ketika kula panjenengan mengangkat tangan kita kepada Allah dan kita membawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membawa Sultanul Aulia untuk ikut bersama mendoakan hajat kita, dengan keberkahan mereka semoga hajat-hajat kula panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus para ulama, al-qabul fil haqiqah 'indar rahman Sayyiduna Muhammad, yang diterima oleh Allah hakikatnya bukan doa kita tetapi doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis zikir ini Allah menata kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Allah menjadikan putra dan putri kula panjenengan putra dan putri yang soleh solehah, menjadi penerus kita dalam bersujud kepada Allah, menjadi penerus kita dalam berzikir kepada Allah. Dan semoga dengan keberkahan majelis zikir ini kula panjenengan berkumpul di sini atas dasar cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, cinta kita kepada para wali-wali Allah. Semoga kula panjenengan nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah bersama rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kekurangannya kawula mohon maaf, cekap semantan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.